Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita malam ini bisa kumpul kembali. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon urapan dari Roh Tuhan untuk dapat kami membaca, merenungkan, dan mengerti firman-Mu, serta dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu agar dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang dapat kami mengerti, dengan bahasa yang sederhana. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami semua kekuatan untuk dapat menjadi pelaku firman. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, mintalah. Kenapa hal ini penting? Karena ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak saudara untuk membuka Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita membacanya bersama-sama. Dan saya akan memimpin saudara untuk membacanya. Demikian firman Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Yesus mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sangat berbahagia sekali jikalau kita bisa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Saudara, apa sih definisi doa? Banyak orang memiliki definisi yang berbeda-beda dan memiliki teologi doa itu mungkin merupakan pekerjaan dari banyak teolog yang tidak dapat disebutkan berapa banyak bukunya mengenai doa. Tapi sebenarnya sederhana sekali. Inti doa dalam kekristenan adalah sebuah relasi dengan Allah. Doa adalah sebuah relasi dengan Allah. Maka sebab itu pengajaran Tuhan Yesus sebenarnya sangat sederhana. Yaitu minta, maka kamu akan mendapat. Kau perlu minta. Katanya Matius 6 ayat 8 bilang, janganlah kamu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang merasa bahwa dengan banyaknya perkataan, pandainya kata-kata, Tuhan akan mendengar. Bukan. Karena dikatakan bahwa Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lalu pertanyaannya, kalau Bapa di sorga mengerti, mengetahui sebelum kita meminta kepadanya, ngapain kita harus minta? Nah, inilah pengajaran yang sangat penting dalam kekristenan. Bahwa doa bukan sekedar kata-kata. Doa adalah sebuah relasi dengan Allah. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa itu kita harus meminta, mencari, dan mengetuk. Perlu ada keseriusan, perlu ada usaha dari kita untuk berdoa kepada Allah. Bukan asal-asalan, bukan asal cuap, bukan yang penting bahasanya bagus, pinter dalam berdoa. Bukan, tapi relasi dengan Allah. Sudahkah saudara punya relasi dengan Allah di dalam doa? Atau saudara dan saya hanya ngomong doang, ngucapin aja kata-kata? Saudara, milikilah relasi dengan Allah seperti relasi kita dengan Bapa.
Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana jika kekristenan hanya mengajarkan orang menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hatinya, lalu orang tersebut pasti masuk surga? Bagaimana kalau kekristenan hanya mengajarkan orang untuk penginjilan, lalu tidak mengajarkan mengenai pemuridan, supaya orang memiliki relasi dengan Allah? Maka di dunia ini akan penuh dengan orang-orang Kristen yang munafik, yang mengaku dirinya Kristen. Merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, stubborn, tidak takut untuk berbuat dosa, pandai berbicara, tidak ada tindakan, bertindaknya serampangan, bertindaknya sembrono, dan sembarangan. Maka, saudara, setelah kita menerima Yesus Kristus, kita tahu kita punya kepastian akan keselamatan. Tapi bukan berhenti sampai di sana. Kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Nah, itulah inti dan dari kekristenan yang sejati. Saudara, penginjilan penting gak? Sangat penting. Kenapa? Karena penginjilan adalah pintu untuk membawa orang memiliki relasi dengan Tuhan. Tanpa penginjilan, tidak ada orang bisa memiliki relasi dengan Allah. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Allah itu kudus. Supaya kita punya relasi dengan Allah yang kudus, kita perlu ditebus. Siapa yang bisa menebus kita? Yaitu Allah sendiri yang turun menjadi manusia, yang tidak berdosa, yang bisa menebus orang berdosa. Supaya orang yang tidak berdosa itu menjadi berdosa karena keberdosaan kita. Menggantikan kita sehingga kita ditebus menjadi orang yang tidak berdosa, diselamatkan. Supaya apa? Supaya masuk surga? Ya. Selesai? Tidak. Kalau hanya sampai di sana, maka berantakan sekali. Hidup ini berantakan sekali, dunia ini. Maka tidak heran banyak orang merasa diri sudah terima Tuhan Yesus, lalu hidupnya berantakan sekali. Mengapa? Karena tidak punya relasi dengan Allah. Saudara, kita perlu punya relasi dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mengalami penyertaan Allah, mengalami perubahan dalam hidup kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Inti dari kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui doa. Yang kedua, dasar dari jawaban doa bukanlah karena kita pintar berdoa, kata-katanya bagus, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang hebat, Tuhan mendengar doa kita, bukan. Tetapi dasar dari jawaban doa adalah karena Allah sendiri. Loh, kok bisa? Yesus katakan gini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, dalam ayat yang kita barusan baca, ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah jika anak minta roti, mungkin gak bapaknya akan berikan sesuatu yang mirip dengan roti, tapi itu adalah batu. Yang mirip dengan sesuatu yang bisa dimakan, yang lembut, tapi ketika dimakan itu menjadi sesuatu yang keras dan merusak gigi anak. Tidak mungkin. Jadi bagaimana? Kita lihat pertanyaan kedua. Jika anak minta ikan yang merupakan sesuatu kebutuhan pokok dan esensial pada orang pada zaman itu, mungkin nggak bahwa bapaknya akan memberikan ular kepada anaknya?
Tidak mungkin, jawabannya sudah pasti. Sesuatu yang diperlukan oleh anak, mungkin nggak bapaknya berikan sesuatu yang membahayakan anaknya? Jawabannya sudah pasti tidak mungkin. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tanyakan pertanyaan ini? Sebab pertanyaan ini adalah bersifat retorik. Artinya mengajarkan setiap pendengarnya untuk berpikir lalu menarik kesimpulan dari hasil pemikiran yang selanjutnya dijelaskan pada ayat 11. Pertanyaan retorik yang Tuhan Yesus ajukan membuat kita berpikir dan menarik kesimpulan bahwa kita saja orang yang berdosa tahu untuk memberikan yang baik pada anak-anak kita. Apalagi Bapa di sorga. Pasti Dia akan memberikan apa yang baik buat setiap anak-anaknya. Jadi dasar dan dari jawaban doa bukan karena kita, tetapi karena Allah. Bahwa Allah yang baik itu Allah yang mau dipanggil sebagai Bapa karena menebus dosa kita. Dia akan memberikan jawaban bagi setiap anak-anaknya yang meminta kepadanya. Itulah dasar dari jawaban doa. Hal yang ketiga, pemberian dan jawaban Allah itu selalu yang terbaik. Selalu yang baik. Firman Tuhan bilang gini, jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apakah Allah selalu menjawab doa? Ya. Apakah jawaban Allah selalu sesuai dengan apa yang kita minta? Tidak. Loh, apakah selalu tidak? Tidak. Tidak selalu tidak. Kadang iya, kadang tidak. Lalu kenapa? Kenapa tidak selalu yang kita minta yang Allah berikan? Kenapa kadang-kadang yang kita minta yang Allah berikan? Karena Allah Maha Tahu. Allah tahu yang terbaik buat hidup kita. Kita tidak tahu tahun depan bagaimana, 3 tahun lagi gimana, 5 tahun lagi gimana, 10 tahun lagi gimana, 15 tahun lagi gimana. Saudara, di Indonesia ada sebuah company yang meminta kepada Allah agar armada kendaraan perusahaan dia ini ditambah sekian ratus. Saudara, perusahaan tersebut meminta, lalu mengajukan kredit yang besar sekali. Lalu apa yang terjadi? Terjadi COVID. Jawaban Allah pada saat itu kepada yang mau meminta armada ini tidak. Dia merasa kesal sekali. Kenapa tidak? Karena dia tidak tahu akan terjadi COVID. Dan armadanya tidak akan bergerak pada saat terjadi COVID. Allah sudah tahu. Saudara, kita tidak selalu tahu apa yang terbaik di depan. Bahkan 5 menit lagi apa yang akan terjadi kita tidak pernah tahu. Tapi Allah tahu yang terbaik. Maka mintalah. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Dan katakan Allah akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana bila Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak merasa baik? Saya harus katakan gini, belajarlah untuk percaya kepada Allah. Belajarlah percaya kepada firman Allah. Itulah relasi. Itulah pentingnya relasi dengan Allah untuk kita mengalami Allah. Bukan sekadar teori, tapi suatu pengalaman bersama dengan Allah. Pengalaman mengalami Allah. Tahu bagaimana Allah itu. Bukan dari khotbah Pak Pendeta. Bukan dari khotbah pastor-pastor. Bukan dari apa kata orang. Tetapi saya mengalaminya. Pengalaman bersama dengan Allah. Itulah relasi dengan Allah. Saudara,
Sekalipun mungkin kita tidak bisa terima jawaban Allah, kita pikir itu tidak masuk akal kita pikir itu tidak yang terbaik, tidak baik bahkan. Tapi percayalah, pada waktunya kita akan mengerti maksud baik Allah untuk setiap anak-anaknya. Saudara, saya senang dengan sebuah lagu dan saya sering menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengatakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, dan seterusnya. Suatu karya yang agung dan mulia. Saatnya akan tiba nanti kau akan melihat pelangi kasih-Nya. Saudara, bukankah indah sekali seorang yang sudah menerima Yesus Kristus? Dia diciptakan untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Maka, setelah kita mengetahui begitu banyak hal mengenai doa, mulailah meminta, mencari, dan mengetuk. Banyak orang belajar mengenai doa. Bahkan banyak orang belajar mengenai teologi doa. Apakah salah? Tentu tidak salah. Tapi bila itu saja hanya sekedar tahu, hanya sekedar mengerti, hanya sekedar paham, tapi tidak melakukan, itu nol besar, saudara. Saya bersyukur untuk persekutuan doa, survei yang sudah dilakukan. Menunjukkan betapa banyaknya jemaat yang senang sekali bukan saja mendengar firman Tuhan, tapi ikut berdoa. Oleh sebab itu saya rindu supaya semua kita bukan hanya tahu doang, tapi kita juga bersama-sama ikut berdoa. Ada sebagian jemaat yang mengatakan, kalau doa Rabu itu saya susah ikut doanya. Karena di YouTube itu pasif. Kalau kita berdoa itu tidak aktif, tidak interaktif. Oh, oke. Kesungguhan dari hamba-hamba Tuhan di Advent dan leaders untuk memikirkan hal ini supaya saudara bisa ikut berdoa sangat indah sekali. Oleh sebab itu setiap minggu kedua dan minggu keempat, Jumat, kita mengadakan Zoom untuk berdoa bersama secara interaktif. Dan Jumat ini kita ada nih doa secara Zoom, secara interaktif. Yuk saya ajak saudara mulai ikut berdoa. Kita akan berdoa secara pribadi, kita juga akan berdoa secara bersama-sama. Mari kita mulai meminta, mencari, dan mengetuk. Percayalah bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita. Sehingga saudara dan saya mengalami Allah yang kita sembah. Bukanlah Allah yang kosong, Allah yang teori belaka. Allah yang seperti Sigmund Freud katakan narkotika. Bukan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang peduli hidup saudara dan hidup saya. Allah yang baik. Allah yang kita alami sendiri. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa. Kami berdoa buat Indonesia dan pemerintahan pusat Bapak Jokowi. Kami mohon perlindungan dan hikmat buat Bapak Presiden Jokowi serta kabinetnya dan anggota DPR yang terus berusaha memperbaiki kondisi Indonesia dalam hal ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Kami berdoa supaya seluruh rakyat semakin makmur dan kesejahteraan masyarakat semakin
dapat dirasakan. Berikan kemampuan, kesabaran, dan ketekasan kepada Bapak Jokowi dan timnya dalam bekerja sama dengan partai-partai oposisi, dengan rakyat yang berbeda pemikiran, sehingga kebijaksanaan yang baik buat rakyat dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Masalah dengan persetujuan dan penerapan Omnibus Law kiranya dapat disosialisasikan dengan mulus, dan Tuhan pakai Omnibus Law ini untuk meningkatkan investasi bisnis dan lapangan pekerjaan sehingga Indonesia dapat terus dibangun menjadi lebih makmur untuk kebaikan bangsa dan negara. Kami juga terus berdoa untuk kondisi COVID-19 agar rakyat terus mentaati peraturan yang telah ditetapkan dan pemerintah terus mengusahakan proses pembelian vaksin dapat diperoleh tepat waktunya sehingga masalah COVID-19 dapat ditanggulangi. Berdoa buat Pak Menteri Kesehatan, Bapak Terawan, dan timnya agar diberi hikmat dan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab yang besar ini. Berdoa buat kesatuan dan persatuan rakyat dan bangsa Indonesia untuk mendukung membangun Indonesia bersama-sama. Berdoa buat anak-anakmu, warga-warga Kristen, para gembala-gembala, pendeta-pendeta, dan gereja-gereja yang ada di Indonesia, supaya tetap bisa menjadi saksi-saksi hidup, menjadi terang, berkat, dan berperan dalam menyatukan masyarakat Indonesia dan memajukan Indonesia, sehingga namamu saja dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa-doa ini. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, malam ini kami boleh berkumpul kembali untuk menaikkan doa-doa, dan juga kami sepakat Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak hanya mendengar doa kami, tapi Engkau juga Allah yang menjawab doa kami. Mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu terhadap kami semua di sini, terutama para pastor dan juga jemaat di House for All Nation. Kami mengucap syukur sampai sekarang Kau terus setia menjagai kami. Kami diberi kesehatan, kecukupan, dan perlindungan yang luar biasa. Kami terus berdoa Tuhan, semoga Engkau terus menjagai kesehatan para pastor dan jemaat kami semua Tuhan, dan tetap ada di dalam tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para senior Tuhan yang ada di nursing home yang tidak bisa divisit gara-gara COVID. Kami minta Tuhan, Engkau sendiri yang menghiburkan, Engkau sendiri yang menjagai mereka Tuhan, supaya mereka dalam keadaan yang baik. Saat ini kami sehati Tuhan, berdoa untuk Tante Leoni Tuhan yang ada di rumah sakit karena jatuh. Kami berdoa Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau menyembuhkan dia, dan Engkau yang mengatur ke depannya apa yang harus dia lakukan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik untuk Tante Leoni Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para senior dan kami semua Tuhan, untuk menghadapi musim dingin ini Tuhan, di mana flu season mulai ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami semua diberi kesehatan, diberi kekuatan Tuhan, supaya kami tetap sehat. Juga kami minta Tuhan agar COVID-19 tidak ada second wave, dan kami minta Tuhan segala rantai COVID-19 ini boleh segera diatasi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami juga minta Tuhan perlindungan untuk keluarga-keluarga Tuhan, untuk semua boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu. Mereka yang di dalam kesulitan keuangan, biarlah Engkau yang menjawab, dan juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Engkau yang menyediakan Tuhan. Juga untuk anak-anak Tuhan yang sudah kembali ke sekolah, tutup bungkus semua anak-anak dan sekolah itu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya tidak ada COVID-19 yang menjangkiti mereka Tuhan. Mereka boleh tetap belajar dengan baik dan percaya atas perlindungan-Mu. Untuk para international student juga yang ada di gereja kami Tuhan, mereka yang di dalam keadaan di sini terjepit karena tidak bisa pulang ke Indonesia juga, Engkau yang menghiburkan. Biarlah mereka terus bersemangat Tuhan, belajar di sini dan Kau lindungi Tuhan.
Kami berdoa terus Tuhan agar semua jemaat tetap setia mencari Engkau, tetap berdoa dan tetap taat mencari wajah-Mu, terutama di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan terus memberkati kami dengan berlimpah. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa yang dalam surga, saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk negara ini Tuhan, Kanada yang sedang menghadapi Tuhan another wave of COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan kami mau serahkan Tuhan karena ini dalam tangan-Mu Tuhan. Pertama-tama kami berdoa ya Tuhan untuk all the frontline workers ya Tuhan, untuk dokter Tuhan, untuk nurse ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan, jauhkan Tuhan dari virus ini Tuhan, supaya mereka nggak ada yang tertular ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan juga ya Tuhan, strength ya Tuhan, untuk mereka bisa melayani Tuhan orang-orang yang mungkin terkena virus ini Tuhan. Tolong Tuhan, kami mau serahkan Tuhan all the doctors Tuhan, all the nurses juga ya Tuhan. Bapak kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Justin Trudeau Tuhan and the government Tuhan of Canada ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, terutama dalam mereka menghadapi masalah ekonomi ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang berikan hikmat ya Tuhan, supaya apapun keputusan yang mereka ambil Tuhan, semua benefit, semua keputusan yang mereka ambil tuh hanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Tolong Tuhan supaya mereka terus Tuhan memikirkan rakyat ini Tuhan, Kanada ini, apa yang terbaik untuk rakyat Tuhan, apa yang terbaik ya Tuhan untuk Kanada in the future juga ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Kau yang pimpin ya Tuhan mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik ya Tuhan. Juga Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap dari kami Tuhan, untuk orang-orang di Kanada ini ya Tuhan, supaya terus Tuhan kami bisa mengikuti guidelines dengan baik ya Tuhan, bisa dengan bertanggung jawab Tuhan kami melakukan our social ya Tuhan, always Tuhan, do our social distancing ya Tuhan, do apa yang harus kami lakuin ya Tuhan, supaya things are not getting worse juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, saat ini kami menaikkan ucapan syukur kami untuk para hamba-hamba-Mu yang telah dengan setia dan tulus hati untuk melayani Engkau walaupun di tengah-tengah kesibukan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi para pastor yang ada di House for All Nation ini. Berdoa bagi Pastor Sony, Pastor Gagan, Pastor Ari, Pastor Obi, Pastor James, Pastor Arthur, Pastor Daryl, dan juga Pastor Yani. Biar mereka boleh terus bersemangat, terus setia di dalam melayani Engkau, bahkan terus menyala-nyala di dalam melakukan pelayanan mereka ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi setiap gembala-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani kebaktian baik secara fisik maupun secara online. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh dinyatakan di dalam pelayanan mereka dan boleh terus menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa agar ada pewahyuan dan hikmat-Mu Tuhan bagi mereka di dalam melayani umat-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya penjagaan akan kesehatan dan keluarga mereka ada di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap gembala gereja-gereja Indonesia yang ada di Vancouver ini, yaitu bagi Pastor Edi, Pastor Ivan, Pastor David, Pastor Grace, Pastor Kristianto, dan juga Pastor dari gereja UKI. Biar ada kesegaran baru, ada sukacita, ada semangat, dan kekuatan di dalam melayani Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemik ini. Mari jagalah kesehatan mereka ya Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka, dan juga kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, biar mereka boleh tetap setia beribadah dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga saat ini mau menyerahkan Pastor Gakan, Bu Maria, dan keluarga yang saat ini sedang menjalani sabbatical. Biarlah mereka boleh menikmati masa sabbatical ini ya Tuhan, dan mengambil waktu untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Biarlah melalui sabbatical ini ya Tuhan, mereka boleh mengalami suatu pembaruan, suatu pemulihan Tuhan. Bahkan iman mereka boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau.
Mari Tuhan jaga kesehatan mereka dan jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit sehingga mereka boleh menikmati waktu yang ada ini bersama dengan keluarga dengan penuh damai dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan bagi Pastor Yani, kami berdoa bagi pelayanannya yang ada di Nusa Kambangan Tuhan. Beliau adalah seorang wanita yang Tuhan percayakan untuk melayani di penjara ya Bapa. Dan kami tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai Bu Yani, Engkau Tuhan yang akan memperlengkapi Bu Yani dalam pelayanannya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan melalui pelayanannya. Mari jagalah kesehatan Bu Yani, biarlah perlindungan-Mu dan pemeliharaan boleh nyata bagi kehidupan Bu Yani dan juga pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini. Dan kamu terus mengucap syukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus mau berdoa Tuhan buat election DBC yang akan diadakan mulai minggu ini dan tepatnya tanggal 24 Oktober yang akan datang. Berdoa Tuhan kiranya election ini bisa berjalan dengan lancar dan aman, dan kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada seluruh masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar dan tepat untuk kemajuan dan keamanan BC Tuhan. Berdoa Tuhan agar setiap partai dan leader yang terpilih Tuhan sesuai kehendak Tuhan dan mereka bisa menjalankan tugas-tugas mereka dalam takut akan Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan masyarakat Tuhan. Mau menyerahkan Tuhan election ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biar BC penuh kemuliaan Tuhan dan hidup masyarakatnya damai dan sejahtera selalu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Tuhan Yesus, malam hari ini kami khusus mau berdoa untuk kampus-kampus Advance yang akan dibuka secara fisik. Biarlah keputusan yang diambil untuk membuka ibadah secara fisik ini diambil dengan penuh hikmat daripada-Mu. Kami berdoa untuk seluruh gembala-gembala agar mempersiapkan diri untuk melayani secara fisik kembali, dan kiranya hati yang menyala-nyala dan bersemangat di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Kiranya Engkau juga Tuhan yang mengurapi dan memberikan hikmat daripada-Mu agar mereka dapat mempersiapkan protokol-protokol untuk menjaga kesehatan para jemaat selama berada di ruang ibadah. Dan kiranya jemaat juga dapat menyiapkan hati untuk mulai beribadah kembali secara fisik. Dan jemaat yang hadir taat akan setiap protokol yang ditetapkan dan menjaga kebersihan di dalam ruangan ibadah. Dan jemaat juga kiranya boleh mendukung di dalam pelayanan. Kami juga meminta kepada-Mu ya Tuhan agar Engkau menjaga kesehatan kami dan menjauhkan kami dari COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan agar setiap ministry di dalam gereja dapat berjalan kembali seperti semula, dan setiap yang terlibat di dalam pelayanan dapat berjalan lagi di dalam kesatuan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sunday Service yang akan datang, agar hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan dapat mempersiapkan semuanya dengan penuh hikmat daripada-Mu, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di sorga, inilah semua doa yang kami naikkan. Sedengkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah doa-doa yang kami sudah naikkan. Dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang terbaik bagi semua anak-anak-Mu. Engkau sudah mengatakan bahwa Engkau akan memberikan yang baik bagi kami yang meminta kepada-Mu. Jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Demi nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mau mengencourage saudara untuk pada Jumat ini 2 hari lagi
untuk kita bersama-sama berdoa secara interaktif. Mari luangkan waktu saudara untuk kita bersama-sama. Terlalu banyak hal yang perlu kita doakan. Baik hidup kita, keluarga kita, usaha kita, sekolah kita, pekerjaan kita. Semuanya kita perlu doakan. Juga bagi bangsa dan negara kita. Dan biarlah hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Allah, melayani sesama, dan menikmati Allah. Tuhan Yesus menyertai dan menjaga kita semua. Haleluya.